Saudara-saudara sekalian, para pemirsa, ini saya bacakan buku Mahabharata, buku yang ketiga dari R.A. Kosasih. R.A. Kosasih itu kan terkenal sekali dengan komiknya Mahabharata ya. Jadi ini sudah buku ketiga. Ini sebagai tes aja untuk paparan gitu ya. Nah, pada suatu ketika disebutkan bahwa Prabu Baladewa dari Manduro datang dengan membawa beratus-ratus peti perkakas dan berbagai keperluan untuk pembangunan. Pembangunan apa? Pembangunan ya nanti kita lihat di buku 2-nya gitu. Nah, ini kemudian disambut oleh Puntadewa ini mestinya ya. Terima kasih atas segala bantuan Kanda. Kalau masih kurang nanti Kanda kirim lagi, ini kata Baladewa. Nah, pada saat itu dengan kecakapannya Prabu Kresna memberi petunjuk hingga beberapa bulan. Kemudian keraton yang indah itu telah berdiri. Ini keratonnya Pandhawa ya, karena Pandhawa kan diusir oleh Astina karena kalah dalam bermain dadu gitu kan. Jadi ada dua saudara, Astina dan Pandhawa. Yang Pandhawa ini orangnya baik-baik, tapi justru malah diirikan oleh saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya dari Astina itu iri atau meri bahasa Jawanya gitu. Kemudian mereka dengan licik mengusir dari istana Astina. Kemudian keluarga Pandhawa ini pergi ke hutan, lalu dibantu oleh saudara-saudaranya membangun istana lagi. Perumahan rakyat pun dibangun rapi dengan memperhatikan kesehatan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan. Saluran air dibangun berkelok-kelok di tengah kota sehingga sampah dan kotoran dapat dibersihkan. Jadi orang Timur itu biasanya berkonsep air sungai itu dijadikan sebagai tempat sumber hidup, jadi selalu dibersihkan. Cuman sekarang konsep itu hilang dan justru konsep air sungai menjadi sumber hidup itu diadop negara-negara barat gitu ya. Jadi kalau dulu di Eropa itu ada sungai Rhine yang sangat panjang, itu menjadi tempat pembuangan limbah. Di Jepang juga begitu, sampai limbah merkuri itu melimpah banyak sekali. Karena Jepang setelah Perang Dunia II itu kan orientasinya ke Amerika ya. Ketika bom Nagasaki Hiroshima itu meledak, Jepang lalu tunduk berorientasi ke Amerika. Tapi sekarang mereka sudah kembali ke filosofi bahwa air sungai itu harus bersih gitu ya. Ini zaman Pandhawa pun, zaman Mahabharata pun sudah ada konsep itu gitu. Nah ini di suatu hari Yudhistira, Prabu Kresna serta Prabu Baladewa mengadakan diskusi gitu ya. Yudhistira itu Puntadewa. Nah, Adinda Yudhistira, negara ini mau diberi nama apa? Karena kan itu wilayah baru gitu kan ya. Nah, Yudhistira ini terkenal dengan orang yang sangat rendah hati. Dia bilang meskipun dia itu menjadi pemimpinnya, menjadi rajanya, tetapi menghargai Kresna dan Baladewa. Nah, kemudian dia menjawab, itu bukan wewenang hamba. Harus ada persetujuan hamba, hanya usul bagaimana kalau diberi nama Indraprasta. Wah, itu nama yang indah. Kanda setuju gitu kan ya. Lalu ini adiknya si Arjuna juga mengatakan hamba pun setuju mengambil nama dari Bathara Indra. Jadi negaranya menjadi negara Indraprasta. Nah, demikianlah dalam waktu yang singkat Indraprasta telah terkenal.
negeri yang subur, makmur, kaya raya berkat kebijakan pemimpin yang mengatur dengan dibangunnya saluran air ke setiap penjuru negeri. Tanah yang tadinya kering menjadi subur. Dengan demikian rakyat dari berbagai negeri berduyun-duyun pindah ke Indraprasta. Jadi istilahnya itu ada gula, ada semut gitu ya. Jadi negara yang makmur, negara yang ekonominya kuat pasti didatangi. Bahkan dalam satu negara, kota yang banyak uangnya, yang ekonominya maju, pasti didatangi banyak penduduk gitu kan. Jadi itu menunjukkan bahwa kenapa orang itu pergi ke Jakarta, karena di Jakarta peredaran uangnya itu sangat besar. Kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak dibandingkan di wilayah-wilayah yang tandus kering di perdesaan begitu kan ya, atau di tengah hutan. Nah ini dengan demikian rakyat dari berbagai negeri tadi berduyun-duyun pindah ke Indraprasta, terutama dari negeri Hastina. Negeri Hastina itu punyanya saudaranya ya, Duryudono dan kawan-kawan itu kan. Karena negeri ini yang terdekat dari Indraprasta. Jadi orang Hastina, jadi misalnya orang Indonesia pergi ke Malaysia, atau kalau Indonesia maju, orang Malaysia pindah pergi ke Indonesia gitu ya. Selain itu rakyat Hastina lebih menyukai Prabu Yudhistira yang adil dan jujur ketimbang Prabu Suyudono atau Duryudono gitu ya. Si Raja Hastina yang dianggap angkuh dan sombong. Nah pada suatu ketika itu ada seorang Brahmana yang tergesa-gesa masuk ke istana. Ditanya sama penjaganya, ada apa Pak? Ketika sampai di depan istana ya ditahan oleh seorang penjaga. Ada apa? Ada apa? Nah lalu itu dilaporkan bahwa ini ada Brahmana mau masuk. Kemudian itu Arjuna saat itu sedang berjalan-jalan dan melihatnya, siapa Brahmana itu? Suruhlah masuk dia. Ya kan? Nah lalu Arjuna tanya, ada kepentingan apa Bapak Brahmana datang ke sini? Lalu si Brahmana itu menjawab, aduh Gusti, rakyat Gusti di perkampungan hamba sedang gelisah. Perampokan sedang merajalela dan terjadi di mana-mana. Hamba mohon pertolongan Paduka. Baiklah, tunggu sebentar, saya ambil perlengkapan dulu, kita pergi bersama-sama. Nah, lalu ini mulai kisah Arjuna menuju kamar senjata. Saat di dekat pintu ia tertegun karena mendengar orang yang sedang bercakap-cakap dan tertawa. Dari suaranya seperti Prabu Yudhistira dan Drupadi. Menurut hukum itu dilarang mengganggu orang yang sedang berkasih-kasihan. Sebagai sanksinya ia harus dibuang ke dalam rimba. Arjuna bingung, sedangkan Brahmana telah menunggunya. Kalau terlambat perampok-perampok itu akan lari. Nah, Arjuna sudah tidak memikirkan hukuman lagi. Apa boleh buat? Ya terus saja masuk ke dalam ruang senjata itu. Yudhistira dan Drupadi kaget ketika melihat Arjuna masuk. Dengan tidak menoleh kanan kiri, pura-pura tidak lihat, Arjuna langsung mengambil senjata panah dan langsung ia keluar. Nah, Yudhistira dan Drupadi heran melihat kelakuan Arjuna yang melanggar kesopanan ini. Ini tentu ada kejadian penting ini. Dengan tidak membuang-buang waktu, Arjuna berlari bersama Brahmana. Brahmana yang tadi datang menemuinya, lalu dia mendatangi rakyat yang menjadi korban perampokan. Itu mereka sudah melarikan diri. Oke, kalian tunggu di sini, jangan ikut campur. Lalu perampok-perampok itu sedang merusak dan mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah di kampung-kampung itu. Kepala perampok berteriak-teriak, mengancam, siapa yang berani melawan akan kita bunuh. Tapi tiba-tiba ia teriak kesakitan karena ada panah yang menancap di dadanya, lalu mati seketika itu juga. Lalu Arjuna
Ini anak buahnya kaget dan ketika melihat pemimpinnya roboh, mau kemana kau? Gitu. Arjuna muncul dan mengancam. Mereka tidak diberi kesempatan satu persatu dirobohkan, bidikan Arjuna tepat mengenai sasaran. Tak satu pun perampok dibiarkan lari, semuanya dipanah habis. Tak ada yang tersisa. Semuanya mati terbunuh, kemudian rakyat berkumpul untuk mengucapkan terima kasih kepada Arjuna. Oh, terima kasih sekali Gusti telah menyelamatkan kami. Nah, sekarang kalian sudah bisa tenang kembali. Kalau ada masalah lagi, beritahu segera gitu ya. Itu Arjuna. Lalu Arjuna pulang dan dia merasa bahwa aku harus menerima hukuman gitu ya. Karena tadi masuk kamar di mana Yudhistira dengan istrinya Drupadi sedang berkasih-kasihan. Setibanya di istana, Arjuna langsung menuju Singgasana. Lalu ketika itu Yudhistira dan saudara-saudaranya sedang berkumpul. Mereka heran melihat wajah muram Arjuna. Si Bima tanya, "Woi, kenapa itu si Arjuna?" Ia langsung menghadap Yudhistira. "Adikku Arjuna, apa kabar? Tadi pergi kemana?" Arjuna bercerita gitu ya, menjelaskan kenapa dia berbuat tidak sopan karena tergesa-gesa akan menolong rakyat yang sedang kesusahan. Karena itu hamba bersedia menerima hukuman Kanda Prabu yang berhak memutuskan perkara ini. Tapi Yudhistira ini bilang, adikku, itu kan menurut hukum adat dan hukum negara. Tapi semuanya ada alasan Adinda berbuat itu karena terpaksa akan menjalankan kewajiban menolong rakyat. Sebaliknya Kanda dan Kanda Dewi, jadi si Puntadewa dan Dewi Drupadi tak sepantasnya bersendagura di dalam kamar senjata karena bukan tempatnya. Oleh sebab itu, adikku bebas dari sanksi hukuman. Nah, lalu Kanda itu putusan yang Kanda saja hamba dibebaskan. Tapi menurut hukum hamba tetap mempunyai dosa dan kesalahan. Oleh karena itu mohon izin hamba akan menghukum diri sendiri. Oke, ini sudah adzan, kita berhenti dulu ya.